Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rizky Yuda Pratama, NIM 1840499. Di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran etika audit. Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Pokok permasalahan dari PT Kimia Farma Tbk adalah adanya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2001. Penggelembungan itu senilai 32,668 miliar. Laporan keuangan yang seharusnya 99,594 miliar ditulis 132 miliar. Kasus kesalahan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma ini telah menjadi perkara pidana karena sudah termasuk kategori pernyataan yang menyesatkan. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Bapepam juga mendapati beberapa bukti kesalahan, yakni terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstate pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 2,47% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk, di mana kesalahan tersebut pada beberapa unit yang tidak disampling oleh akuntan, yaitu unit industrial bahan baku atau overstate pada penjualan sebesar 2,7 miliar dan unit perdagangan besar farmasi atau overstate pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar. Berdasarkan uraian pokok permasalahan dan latar belakang permasalahan, di atas tindakan PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan beberapa pelanggaran, yaitu 1. Pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. 2. Telah melakukan prosedur audit termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma Tbk dalam penggelembungan keuntungan tersebut. 3. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, pada PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. 4. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Saudara Ludovicus Sensi W, rekan KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk tersebut. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Adanya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini sangat berdampak negatif pada peran akuntan publik, di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Tentunya hal ini sangat menyinggung etika profesi akuntan yang seharusnya menjadi pedoman para akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik.
Pada akhirnya kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa angkutan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran angkutan publik mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan angkutan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi angkutan publik di mata masyarakat. Solusi saatnya bagi IAI untuk mengajak para anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan tobat nasional, yaitu berhenti menjadi tukang jahit, atau mampu membuat laporan sesuai dengan keinginan orang yang membayar jasa angkutan tersebut. Cap sebagai tukang jahit ini cukup merugikan perkembangan profesi angkutan dalam negeri. Banyak kasus audit yang seharusnya bisa ditangani oleh kantor akuntan publik lokal, tetapi diserahkan ke akuntan publik luar. Hal ini bukannya disebabkan angkutan lokal lebih bodoh dari angkutan luar, melainkan auditor kita dapat bertindak sebagai tukang jahit. Sementara auditor luar tidak, jadi masalahnya adalah kepercayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.